Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita dengarkan nasihat sufi sejenak untuk menyejukkan hati. Wahai saudaraku, mari kita sejenak menenggelamkan diri dalam samudra makna. Dengarkanlah bisikan angin yang berhembus dari arah timur, dari sebuah lembah tandus yang kini ramai oleh jutaan peziarah. Di sana, tegak berdiri sebuah kubus hitam yang amat memesona, Ka'bah namanya. Sebuah rumah yang dibangun oleh tangan-tangan suci atas perintah ilahi. Ia bukan sekedar tumpukan batu, melainkan sebuah simpul yang mengikat benang-benang keimanan. Kita seringkali melihatnya hanya sebagai titik fokus saat sholat, sebagai arah kiblat yang menyatukan jutaan saf. Namun, tahukah engkau bahwa ia adalah lebih dari itu? Ka'bah adalah rumah pertama yang dibangun di muka bumi untuk menyembah Allah. Jauh sebelum nabi-nabi lain diutus, ia telah menjadi saksi bisu atas keesaan Tuhan. Ia adalah penanda, sebuah mercusuar yang memandu kita kembali kepada fitrah, kepada tujuan hakiki penciptaan. Bukankah ini sebuah keajaiban yang menakjubkan? Sebuah rumah yang didirikan di tengah padang pasir yang tak berpenghuni, kini menjadi pusat peradaban spiritual. Ia bukan hanya bangunan, melainkan simbol. Simbol dari tauhid, dari keesaan Allah yang mutlak. Saat kita menghadapnya, sesungguhnya kita sedang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita sedang menanggalkan segala ego, segala perbedaan, dan melebur dalam satu kesatuan. Keberadaannya adalah bukti nyata dari janji Allah. Dahulu kala, Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam membangunnya dengan penuh pengorbanan. Mereka tidak memiliki alat modern, hanya tangan-tangan yang tulus dan hati yang penuh ketundukan. Setiap batu yang dilekatkan adalah untayan doa. Setiap langkah adalah pengabdian. Mereka membangun bukan untuk nama, bukan untuk pujian, melainkan semata-mata karena cinta. Dan cinta itu sungguh adalah pondasi Ka'bah. Cinta yang menggerakkan Hajar, istri Nabi Ibrahim, untuk berlari-lari antara Safa dan Marwah mencari seteguk air untuk anaknya. Gerakannya yang panik dan penuh harap kini diabadikan menjadi salah satu rukun haji. Sebuah ritual yang mengingatkan kita pada kekuatan ikhtiar dan tawakal. Begitu pula dengan sumur Zam-Zam yang memancar tak pernah surut. Sebuah mukjizat yang lahir dari tangisan seorang bayi yang haus. Airnya yang penuh berkah adalah bukti nyata akan kasih sayang Allah yang tak terbatas. Ka'bah adalah pusat gravitasi spiritual. Ia menarik hati, menggerakkan kaki, dan menyatukan jutaan jiwa dalam satu tujuan. Ia adalah pengingat bahwa meskipun kita datang dari berbagai latar belakang, suku dan bahasa, kita adalah satu keluarga besar dalam naungan iman. Ini bukan tentang menghadap batu, melainkan tentang menghadap Tuhan yang menciptakan batu itu. Ka'bah adalah perantara, bukan tujuan. Tujuannya adalah Allah. Dan keajaiban itu berlanjut. Pernahkah engkau merenungkan jutaan orang yang bertawaf mengelilingi Ka'bah? Gerakan mereka adalah gerakan yang harmonis, bagaikan planet-planet yang mengelilingi matahari. Mereka berputar tak henti dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Gerakan ini bukan sekedar ritual, melainkan manifestasi dari keimanan yang berputar pada porosnya, yakni Allah. Setiap putaran adalah pengakuan, setiap putaran adalah permohonan, dan setiap putaran adalah penegasan atas janji suci kita untuk hanya beribadah kepadanya. Jadi, wahai saudaraku, marilah kita pandang Ka'bah dengan mata hati. Ia bukan sekedar bangunan, melainkan sebuah pintu menuju keabadian. Ia adalah bisikan yang menenangkan, bahwa sejauh apapun kita tersesat,
selalu ada jalan pulang, dan jalan pulang itu mengarah kepadanya melalui perantara yang telah Ia pilihkan untuk kita, Ka'bah. Ka'bah adalah pusat gravitasi spiritual yang menarik hati dari setiap penjuru mata angin. Ia tidak membedakan warna kulit, status sosial, atau kekayaan. Di hadapannya, semua insan sama. Raja dan rakyat jelata, yang kaya dan yang miskin, semua mengenakan kain ihram yang sederhana, yang tak berjahit. Kain putih polos itu adalah lambang kesetaraan, sebuah pengingat bahwa di mata Tuhan, yang membedakan kita hanyalah ketakwaan. Pernahkah engkau menyaksikan jutaan orang yang bertawaf? Mereka bergerak dalam satu lingkaran yang sempurna, bagaikan sebuah sistem tata surya yang agung. Setiap putaran adalah sebuah dialog intim dengan Sang Pencipta. Ada yang mengusap Hajar Aswad, batu hitam yang konon berasal dari surga, dengan penuh cinta. Ada pula yang hanya melambaikan tangan dari kejauhan, karena Hajar Aswad mengajarkan kita tentang kerendahan hati, bahwa niat tulus jauh lebih berharga daripada sentuhan fisik. Ini adalah keajaiban yang nyata, saudaraku. Bagaimana mungkin sebuah bangunan batu saja bisa menikmati jutaan manusia dari latar belakang yang berbeda? Di Masjidil Haram, engkau akan menemukan orang-orang dari berbagai suku bangsa, berbicara dalam berbagai bahasa, namun mereka bersujud dalam satu arah. Mereka makan dari hidangan yang sama, minum dari air zam-zam yang sama, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang sama. Ka'bah bukan hanya menyatukan fisik, tetapi juga menyatukan jiwa. Ka'bah adalah cermin yang memantulkan keindahan akhlak. Saat kita bertawaf, kita diajarkan untuk bersabar. Siku-siku yang saling bersentuhan, kaki-kaki yang berdesakan, semua itu adalah ujian. Apakah kita akan mengeluh atau tersenyum? Apakah kita akan marah atau memaafkan? Setiap langkah di sana adalah pelajaran tentang menahan diri, tentang berlapang dada, dan tentang mengutamakan orang lain. Dan yang paling menakjubkan, Ka'bah mengajarkan kita tentang ketulusan niat. Niat yang tulus adalah mata uang yang paling berharga di sisi Allah. Saat kita datang ke sana, kita tidak membawa apa-apa kecuali niat yang murni untuk beribadah. Pakaian kita sederhana. Tidak ada perhiasan, tidak ada gelar kehormatan. Kita meninggalkan semua itu di ambang pintu dan datang sebagai hamba yang hina di hadapan Tuhannya. Inilah esensi ibadah, kembali kepada fitrah yang paling murni, tanpa embel-embel duniawi. Tidak ada tempat lain di dunia ini yang dapat menciptakan pemandangan seindah itu. Jutaan manusia, semuanya berpakaian sama, semuanya memiliki tujuan yang sama, bergerak dalam irama yang sama. Ini bukan sekedar ritual, ini adalah sebuah tarian spiritual yang agung. Sebuah tarian yang menyatakan bahwa di balik semua hiruk-pikuk kehidupan, ada satu titik pusat yang selalu menjadi tempat kembali kita, yaitu Ka'bah, yang mengantarkan kita kepada Allah. Maka renungkanlah. Jika sebuah bangunan batu saja bisa memiliki kekuatan untuk menyatukan dan menyadarkan manusia, betapa hebatnya Sang Pencipta yang telah memilihnya sebagai kiblat kita. Ka'bah bukan sekedar ikon, melainkan sebuah pengingat abadi akan kebesaran Allah. Ia adalah saksi bisu, yang telah melihat jutaan air mata taubat, jutaan doa yang terucap, dan jutaan hati yang bergetar. Dan ia akan terus berdiri tegak, menjadi mercuan bagi setiap jiwa yang rindu akan ketenangan. Ka'bah adalah penawar bagi hati yang gundah. Di tengah kebisingan dunia, di tengah hiruk-pikuk kehidupan, ia adalah tempat di mana jiwa menemukan ketenangan sejati. Pernahkah engkau merenungkan saat-saat di mana jutaan manusia berhenti sejenak hanya untuk menatapnya? Di saat itulah segala beban terasa ringan, segala masalah terasa kecil,
tatapan mata yang penuh kerinduan, air mata yang tumpah, semua itu adalah ungkapan dari sebuah kerinduan yang mendalam kepada Sang Pencipta. Keajaiban Ka'bah bukan hanya pada bentuk fisiknya, tetapi pada energi spiritual yang memancar darinya. Ia adalah pusat di mana doa-doa diucapkan dengan paling tulus, di mana harapan-harapan dipanjatkan dengan paling ikhlas. Suara talbiyah yang menggema, "Labbaik Allahumma labbaik," adalah melodi paling indah yang pernah ada. Ia adalah panggilan yang dijawab dengan hati yang bergetar, sebuah janji untuk datang, untuk tunduk, dan untuk berserah diri sepenuhnya. Ka'bah adalah sumber inspirasi yang tak pernah kering. Kisah-kisah yang terukir di sekelilingnya adalah pelajaran yang tiada tara. Kisah Nabi Ismail yang rela dikorbankan, kisah Hajar yang gigih berjuang, dan kisah Nabi Ibrahim yang tak kenal lelah membangun. Semua itu adalah cerminan dari keimanan, kesabaran, dan pengorbanan. Setiap sudutnya, setiap batu, memiliki cerita yang mengajarkan kita tentang arti sejati dari pengabdian. Di hadapan Ka'bah, kita belajar tentang arti penyesalan. Setiap langkah tawaf adalah kesempatan untuk menghapus dosa. Setiap sujud adalah kesempatan untuk kembali suci. Kita datang dengan segala kekurangan, dengan segala noda, dan kita pulang dengan hati yang bersih, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Inilah mujizat yang paling nyata. Ka'bah adalah tempat di mana Allah memberikan ampunannya yang tak terbatas. Dan tahukah engkau bahwa Ka'bah juga mengajarkan kita tentang harapan? Meskipun ia adalah bangunan yang paling tua, ia selalu tampak baru. Kiswahnya, kain penutupnya yang hitam pekat diganti setiap tahun. Ia adalah simbol dari pembaharuan, dari siklus kehidupan yang tak pernah berhenti. Ia mengajarkan kita bahwa meskipun kita seringkali jatuh, kita selalu memiliki kesempatan untuk bangkit dan memulai kembali. Maka, wahai saudaraku, Ka'bah adalah lebih dari sekedar kiblat. Ia adalah sebuah oase di tengah padang pasir jiwa yang kering. Ia adalah tempat di mana kita bisa kembali menemukan diri kita yang sejati dan tempat di mana kita bisa memperbaharui janji kita kepada Allah. Di sanalah kita menemukan arti dari ketenangan sejati. Bukan ketiadaan masalah, melainkan kedekatan dengan Sang Sumber segala solusi. Ia adalah penenang hati yang paling ampuh. Ka'bah adalah saksi bisu atas janji-janji agung yang telah terucap sejak zaman para nabi. Ia adalah saksi atas janji Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membangun rumah suci ini demi Allah. Ia juga adalah saksi atas janji Allah untuk menjaga dan memelihara rumahnya hingga akhir zaman. Berabad-abad telah berlalu, berbagai peradaban telah datang dan pergi, namun Ka'bah tetap tegak berdiri. Ini bukan hanya kebetulan, melainkan manifestasi dari kekuasaan dan janji Allah yang takkan pernah diingkari. Ka'bah adalah pengingat abadi bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Kita mengawali tawaf dengan niat tulus, melangkah dengan penuh harap, dan mengakhirinya dengan rasa syukur. Perjalanan tawaf mengajarkan kita tentang siklus kehidupan. Ada awal dan ada akhir. Ada jatuh dan ada bangkit. Ada kesulitan dan ada kemudahan. 7 putaran adalah simbol dari kesempurnaan dan kepasrahan, sebuah penyerahan diri yang total kepada Sang Halik. Lebih dari itu, Ka'bah adalah simbol harapan. Setiap orang yang datang ke sana membawa harapannya yang berbeda-beda. Ada yang berharap kesembuhan, ada yang berharap rizki, ada yang berharap ampunan, dan ada pula yang hanya berharap bisa beribadah dengan khusyuk. Ka'bah adalah tempat di mana harapan-harapan itu disemai, disiram dengan air mata, dan dipanjatkan dengan tulus. Ia adalah pengingat bahwa selama ada harapan, selalu ada jalan.
Dan harapan yang paling besar adalah harapan untuk kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Mari kita renungkan. Apakah keajaiban itu hanya tentang Ka'bah sebagai bangunan? Tentu tidak. Keajaiban sesungguhnya adalah bagaimana Ka'bah mengubah hati manusia. Ia meruntuhkan kesombongan, menumbuhkan kasih sayang, dan mengobarkan semangat untuk berbuat baik. Ia mengajarkan kita bahwa ibadah bukanlah sekadar ritual, melainkan gaya hidup. Bahwa sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan haji kita, semuanya adalah untuk Allah semata. Maka wahai saudaraku, ketika kita kembali ke rutinitas harian kita, biarlah Ka'bah tetap bersemayam di hati kita. Biarlah ia menjadi kompas yang selalu mengarahkan kita kepada kebenaran. Biarlah ia menjadi cermin yang selalu mengingatkan kita pada kesederhanaan. Dan biarlah ia menjadi sumber harapan yang tak pernah padam. Karena sejatinya, Ka'bah bukan hanya milik mereka yang pernah ke sana. Ia milik setiap jiwa yang merindukannya, setiap hati yang bergetar saat menyebut namanya, dan setiap insan yang menjadikannya sebagai poros hidup. Keajaiban Ka'bah adalah keajaiban iman yang terus hidup di dalam hati setiap mukmin. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa subscribe dan sholawat Nabi. Terima kasih.